Republik Indonesia sedang menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, di mana terdapat 17 poin SDGs yang dikategorikan menjadi 4 pilar utama, yaitu ada pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam pilar pembangunan ekonomi terdapat poin SDGs nomor 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industri inovatif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi. Adapun untuk mendorong pencapaian SDGs poin 9, dibutuhkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Namun saat ini menurut World Bank berdasarkan Indeks Kualitas Infrastruktur Indonesia berada di urutan ke-73. Mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur pada berbagai sektor, salah satunya sektor kelautan dengan membangun Tol Laut Indonesia. Tol Laut Indonesia merupakan perwujudan dari nawacita Presiden Republik Indonesia yang implementasinya berupa konektivitas antar laut dengan adanya kapal yang berlayar dari wilayah barat hingga wilayah timur Indonesia berdasarkan jalur dan waktu yang telah ditentukan. Saat ini pembangunan Tol Laut Indonesia bertujuan untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah yang terisolir lainnya. Dalam pelaksanaan Tol Laut Indonesia, setidaknya terdapat 3 institusi pemerintah yang berperan, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan PT Pelayaran Nasional Republik Indonesia. Konsep tol laut sebagai jalur distribusi logistik di Indonesia memanfaatkan kapal laut dari ujung Pulau Sumatera hingga Papua. Pembangunan tol laut di Indonesia menetapkan penetapan jalur distribusi linear atau tetap terhadap rute yang telah ada. Dalam pembangunan tol laut di Indonesia, terdapat 7 pelabuhan besar yang menjadi pelabuhan pendukung utama jalur distribusi komoditas dari total 24 pelabuhan yang ada di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kapal, pelabuhan, dan seluruh stakeholders, maka peranan teknologi dinilai sangatlah penting. Melalui Internet of Things atau IoT, maka seluruh stakeholders dapat secara terintegrasi terhubung melalui Automatic Identification System atau AIS. Dengan mengadopsi teknologi Big Data, nantinya akan tercipta nilai tambah dan keuntungan moneter. Dengan penggunaan Big Data Analytics, maka juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang dapat terjadi pada transportasi laut seperti inefisiensi dan juga kecelakaan kerja. Di dalam bidang pelabuhan, perkembangan Internet of Things digunakan untuk pemberian informasi secara real-time melalui Port Community System. Port Community System atau biasa disingkat PCS merupakan pusat informasi yang menghubungkan antar komunitas di dalam pelabuhan. Pada awal abad ke-20, di Pelabuhan Rotterdam sendiri sudah mulai menerapkan sistem komunikasi universal pertama di pelabuhan. Pada tahun 2002, didirikan Port Infolink yang dimana di sini menjadikan perubahan informasi dari kertas menjadi perangkat elektronik. Pada tahun 2009 diperkenalkan Portbase dan hingga saat ini melalui sistem platform tersebut menjadikan komunikasi antar komunitas di dalam pelabuhan. Selain itu juga di dalam sistem ini juga ada sinkronisasi modality sebagai tren dari logistik, di mana di sini pelanggan menandatangani kontrak untuk transportasi ke suatu tempat tanpa memikirkan modalitas yang akan digunakan. PCS pada umumnya berfokus pada 3 faktor utama. Yang pertama itu terdapat data capturing, di mana data capturing ini dalam mendapatkan data, pelabuhan sudah menggunakan teknologi bernama RFID atau Radio Frequency Identification. Dengan menggunakan RFID ini, tidak diperlukannya penggunaan scanner kembali seperti barcode, sehingga dapat dinilai bahwa RFID ini menjadi teknologi yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Selain itu juga penggunaan RFID ini sudah tidak memerlukan campur tangan dari manusia, dan untuk mendapatkan informasi tambahan pada tag mampu berisi informasi yang paling relevan untuk dapat diambil pada pelabuhan selanjutnya. Selanjutnya pada kontainer yang cerdas ini juga memakai fitur bernama e-seal, di mana e-seal ini merupakan materai elektronik untuk menyatakan apakah segel sudah rusak atau belum. Sehingga dengan pencampuran dari teknologi-teknologi ini dapat didapatkan informasi data yang paling real time, sehingga informasi yang didapatkan juga merupakan informasi real time pula. Selanjutnya ada data organization, di mana dengan keterlibatan pihak-pihak dan organisasi pada pelabuhan menciptakan informasi yang beragam, sehingga diperlukannya organisasi terhadap data tersebut, sehingga dibuatnya hub sebagai solusi untuk memecahkan masalah. Hub ini adalah sebuah platform yang menghubungkan aktor-aktor yang terlibat yang berbeda-beda pula.
terkait dengan keterlibatan aktor-aktor, ini juga berhubung dengan faktor yang ketiga dan yang terakhir, yaitu data processing, di mana keterlibatan aktor-aktor ini membuat pemrosesan data yang diambil dan dikomunikasikan menjadi bagian dari PCN. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar harus mampu melihat perkembangan teknologi untuk dapat bisa merubah teknologi tersebut menjadi suatu aplikasi atau sistem yang dapat memanfaatkan pelayanan publik khususnya di pelautan Indonesia. Rotterdam sebagai salah satu daerah di Belanda itu dapat merubah teknologi tersebut menjadi port community system yang dapat mengintegrasikan data yang ada di pelabuhan Rotterdam. Kelompok kami menyarankan atau memberikan gagasan bahwa pemerintah harus mampu membuat aplikasi bernama SLT. SLT tersebut itu singkatan dari Sistem Laut Terintegrasi, yang dimana aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk para seluruh stakeholder untuk dapat memanfaatkan aplikasi ini, dapat memudahkan atau dapat melihat secara real time pelayar atau yang sedang berlabuh yang ada di pelabuhan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh para pelayar untuk dapat bisa melihat cuaca yang sedang berlangsung secara live atau yang sekarang lagi ada di pelabuhan tersebut. Dalam membentuk data yang terintegrasi, tentunya pemerintah membutuhkan platform independen yang terpadu yang dapat digunakan secara nasional dan internasional. Nah, untuk hal ini untuk menunjang kebijakan Integrated Port Network. Nah, melalui ini pemerintah perlu melakukan performa di setiap pelabuhan di Indonesia melalui pembentukan jaringan aliansi pelayaran. Nah, jaringan aliansi pelayaran ini akan meningkatkan efisiensi dari setiap jaringan pelayaran di Indonesia. Pengembangan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas laut ini akan menjadikan konektivitas laut sebagai backbone sistem informasi untuk membentuk kawasan hinterland. Hal ini sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2024, yaitu mengenai isu infrastruktur konektivitas laut yang menjadi fokus utama dari Kementerian Perhubungan.